Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan proses riset kata kunci ataupun riset produk ya atau jasa ya, menggunakan Google Suggestion atau menggunakan fitur kolom pencarian di Google. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan melakukan proses riset menggunakan Google Trends ya. Tapi sebelumnya di sini untuk proses riset kata kunci dan juga riset produk ya, ada beberapa tips yang mau saya kasih tahu ya pada teman-teman, dimana nanti di sini ketika teman-teman melakukan proses riset kata kunci ataupun riset produk di Google Suggestion ataupun di Google Trends, teman-teman bisa menggunakan beberapa poin berikut ini ya. Yang pertama, teman-teman nanti bisa menggunakan kata umumnya atau kata bakunya gitu ya. Terus yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan persamaan kata atau sinonimnya. Misalkan teman-teman dari persamaan kata distributor ya, terus ada juga nanti reseller, distributor, agen, kemudian supplier ya, seperti itu persamaan kata yang seperti itu ya. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa juga menggunakan bahasa asingnya ya, bahasa asing atau bahasa Inggris gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman bisa menggunakan penulisan kata yang salah atau typo gitu ya. Ini juga nanti akan sangat berpengaruh kepada produk atau kata kunci yang akan ditampilkan. Nah, di sini untuk beberapa poin-poin ini nanti ini akan sangat menentukan berdasarkan atau tergantung dari produk yang teman-teman, produk atau jasa yang akan teman-teman riset juga ya. Jadi ini tidak serta-merta ini akan selalu bisa kita gunakan semuanya seperti itu. Oke, lanjut saja ya kita ke proses prakteknya, dimana nanti di sini kita menggunakan Google Suggestion dulu ya, atau kolom pencarian Google ya. Di sini nanti teman-teman silahkan masuk ke websitenya google.com. Nah, kemudian nanti di sini di pencarian ya, ini kita mengetikkan kata kunci atau produk atau jasa yang mau kita riset ya. Misalkan di sini saya mau melakukan proses riset untuk produk minyak kasturi gitu ya. Maka di sini yang pertama yang saya akan tuliskan adalah kasturinya. Ini adalah kata umumnya atau kata bakunya. Jadi dari yang kita masukkan itu adalah kata secara generalnya sekali ya gitu ya, yang umumnya sekali. Misalkan kalau misalkan kita jualan jasa gitu ya, misalkan jasa tukang sumur bor gitu ya. Berarti yang teman-teman masukkan di sini adalah sumur bornya dulu ya. Seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, tadi yang saya ketikkan adalah kasturinya. Nah, di sini ada banyak ya beberapa suggest atau saran pencarian dari si Google-nya, dimana yang ditampilkan di sini itu adalah hasil frasa atau kata yang memang banyak diketikkan oleh orang di Google gitu ya. Nah, dari kata yang muncul di sini, beberapa kata yang muncul di sini, maka nanti kita tinggal melakukan proses listing atau kita list, kita buat daftar namanya. Nah, kita hanya memilih kata kunci yang relevan saja dengan produk yang akan kita jual gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada kata kasturi adalah atau kasturi artinya. Nah, ini kan bukan kata kunci yang memang tidak cocok untuk kita optimasi gitu ya, karena bukan mengandung buying keyword ya. Buying keyword itu adalah artinya sesuatu kata yang memang tujuannya itu orang mencari itu untuk melakukan proses pembelian lah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti ini nanti kita rekap berdasarkan yang relevan saja, yang ada kaitannya dengan produk atau jasa yang akan kita jual gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman buat beberapa daftar ya. Jadi nanti ada kata kunci 1, kata kunci 2 dan lain sebagainya ya. Misalkan tadi di sini saya coba ketikkan di sini ada
lanjut ya, di sini ada minyak kasturi gitu ya. Nah, nanti di sini kata kunci di sinilah yang nanti kita rekap dulu di sini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Terus yang kedua, kita balik lagi tadi ke tips untuk riset kata kunci ya. Itu kita ganti atau kita bisa menggunakan sinonimnya. Jadi di sini tadi selain kata minyak ada juga kata parfum ya. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman. Jadi nanti ada yang ada relevannya, baru nanti kita masukkan lagi ke sini. Seperti itu. Nah, ini tadi kita baru melakukan proses riset kata kunci untuk tahap pertama gitu ya. Membuat daftar kata kunci untuk tahap pertama. Nah, tahap kedua yang harus teman-teman lakukan adalah membuat kata kunci turunannya dari sini ya. Dari sini ya. Kemudian nanti ini kita ketikkan lagi di kolom pencarian Google. Nah, kemudian nanti di sini akan ada muncul lagi suggest atau daftar nama yang banyak diketikkan oleh orang-orang di internet gitu ya. Nah, dari sini kita rekap lagi, kita filter lagi kata kunci apa saja yang relevan gitu ya. Jadi nggak harus teman-teman ambil semuanya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, dan begitu seterusnya ya, sampai memang tidak ada lagi kata kunci yang muncul di halaman selanjutnya ya. Jadi nggak ada lagi saran atau suggest dari si Google-nya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan tidak muncul ya ke bawahnya ya. Jadi nggak ada lagi suggest gitu ya. Jadi nanti ini untuk tahapan-tahapannya, untuk beberapa ada tahap 1, tahap 2, 3 dan 4. Ini disesuaikan saja dengan produk atau jasa yang teman-teman riset gitu ya. Karena ini nanti hasilnya akan sangat berbeda. Kemudian nanti di sini langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui untuk produk atau jasa yang akan kita pasarkan itu daerah peminatnya itu yang paling potensial itu ada di wilayah mana, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita ketahui dengan menggunakan bantuan dari Google Trends ya. Nah, di mana Google Trends ini yaitu tadi untuk mengetahui suatu wilayah untuk trennya itu, peminatnya itu paling banyak di wilayah mana. Kemudian periodenya itu dari kapan saja, range waktunya itu, bulannya itu kapan saja gitu ya. Nah, ini kita setelah masuk ke menu atau ke link trends.google.com ya. Kemudian nanti teman-teman di sini nanti pilih di sini negaranya menjadi negara Indonesia. Kemudian nanti teman-teman di sini masukkan ya kata umumnya seperti biasa. Di sini ada kasturi. Kemudian nanti di sini teman-teman nanti tambahkan lagi ya, ada minyak kasturi. Kemudian ada juga parfum ya. Karena ini dari pola penulisan seperti ini nanti hasilnya juga akan lain gitu ya. Kalau misalkan teman-teman jualannya produk-produk yang kedaerahan ya, teman-teman bisa menggunakan kata-kata atau di sininya itu bahasa-bahasa kedaerahan seperti itu ya. Nah, ini dari 3 kata kunci ini yang kita masukkan gitu ya. Di sini nanti akan kelihatan trends atau peminat atau pencariannya itu kapan saja sebenarnya, yang tinggi rendahnya itu di periode-periode kapan saja. Misalkan contohnya ini untuk yang parfum kasturi ini, ternyata di sini banyaknya itu antara di bulan April dan 26 April sampai 2 Mei gitu ya. Ini mulai naik mulai awal-awal April lah ya. Nah, ini mungkin bisa jadi karena adanya bulan Ramadan gitu ya, sehingga peminat untuk parfum kasturi ini juga cukup lumayan melonjak. Oke. Setelah itu di sini teman-teman nanti bisa melakukan ini ya. Di sini untuk subregionnya teman-teman bisa rubah ke kota ya settingannya. Nah, ini nanti untuk kasturi yang paling banyak ternyata misalkan di sini ada Medan, kemudian Jakarta dan Surabaya ya. Nah, ini juga sama ya seperti ini. Kalau tidak muncul seperti ini berarti memang volume pencariannya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendownload ya data kotanya.
kemudian kita tinggal buka saja wilayah kotanya itu mana saja ya. Nah ini tadi ya, jadi Medan, Jakarta, dan Surabaya. Nah berarti teman-teman kalau mau jualan minyak kasturi ya teman-teman bisa menargetkan 3 kota ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk proses riset kata kunci dan juga riset produk menggunakan Google Suggestion dan juga Google Trends. Dan kalau ada pertanyaan silakan nanti teman-teman ajukan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk join di channel Telegram Rektor Ayo Bisnis ya, karena di sana saya akan banyak sharing-sharing ya untuk yang di materi di luar dalam bentuk video. Seperti itu ya teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.